Kira sudah hadir? Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mal salihan taraddahu wa dakhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Waalaikumsalam. Ales sudah hadir? Ayo bertahan di 30 menit. Kuat atau nggak kuat? Melarikan diri. Ya, uji kekuatan. Rekan sahabat rahimakumullah serta para siswa kelas 10, 11, 12 yang telah hadir pada malam hari ini. Pak Agis masih sakit ya, nggak bisa hadir. Tapi minimal ada yang hadir ya, Kang Jamal ya. Agis sampaikan ke Kang Jamal. Nanti bisa mewakili Agis ke sekolah. Kailah hadir IPA 1. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena setiap detik Allah mencurahkan iman kepada sekalian. Agis lagi di Cirebon, waduh. Yang di Cirebon siapa? Agis atau Kang Jamal? Agis atau Kang Jamal yang di Cirebon itu? Gis? Kang Jamal di Cirebon ya. Tapi nggak ada yang mewakili ya berarti Agis ya. Kenapa?
Ya untuk Agis semoga cepat sembuh Gis ya, biar nanti bisa ngambil apa tuh SKL belum diambil. Tanggal 16 nanti penyerahan nilai raport ya, tanggal 16 itu. Nilai raport dibagikan pada tanggal 16. Mudah-mudahan sekaligus dengan ijazahnya ya sudah dibagikan tanggal 16 itu. Alif udah gabung Alif. Ya, jadi Alif dari 13. Jadi alhamdulillah kita tidak pernah henti-hentinya setiap waktu untuk bersyukur kepada Allah. Karena setiap detik pun Allah mencurahkan nikmatnya kepada kita sekalian. Nikmat bernapas, ya, nikmat peredaran darah, sistem pencernaan yang begitu hebat, begitu canggihnya, sistem gerak tubuh yang luar biasa, apalagi gerak otak. Ya, gerak otak itu Allah atur sehingga kita masih bisa berpikir secara jernih ya, itu adalah karunia Allah. Maka tidak sepatutnya ya kita abai terhadap perintah-perintah Allah. Kalau kita mau mentafakuri tentang nikmat Allah yang kita rasakan setiap detik itu, nampaknya kita tidak layak ya, tidak patut kita untuk mengabaikan ketentuan Allah. Kita menjadi pribadi yang pandai bersyukur. Lihat proses awalnya manusia ketika dilahirkan di alam semesta ini dari rahim seorang ibu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wallahu, dan Allah akhrajakum telah mengeluarkan sekalian, telah melahirkan manusia dari rahim seorang ibu, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Siapapun orangnya ketika lahir ke dunia ini dari seorang ibu, tidak tahu apapun, tidak punya ilmu apapun. Maka kata Allah, wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah. Maka Allah ciptakan pendengaran, penglihatan dan hati. Maka untuk mendapatkan ilmu yang memadai, tahu tentang segala sesuatu, maka Allah ciptakan pendengaran, mata dan hati itu. Waalaikumsalam dari Azka ya, terima kasih. Dimana kalau lihat ayat tersebut ya, An-Nahl ayat 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah ya la'alakum tashkurun. Jadi dengan Allah menciptakan pendengaran itu gerbangnya ilmu. Guru ngajar di kelas, atau ada seorang penceramah di masjid, atau di televisi, di radio, di YouTube, di mana-mana. Kita dengar, itu akan masuk ke dalam pendengaran kita. Itu ilmu masuk ke dalam memori otak kita dengan melalui gerbang pendengaran itu. Itu anugerah Allah, nikmat Allah. Yang kedua, ilmu masuk lewat penglihatan kita. Kita membaca Al-Quran, membaca buku,
membaca alam semesta, melihat alam semesta, melihat gunung, pantai, ngarai, bukit, sawahan, perkebunan, melihat gerak-gerik manusia. Itu semua adalah ilmu yang akan mengalir ke dalam memori otak kita. Semakin banyak melihat hal-hal yang positif, maka ilmu akan deras mengalir ke dalam memori otak kita. Jadi gerbang ilmu itu, satu pendengaran, kedua adalah penglihatan. Sering mendengar, sering melihat, maka pastilah ilmu akan masuk dengan begitu deras dalam pikiran kita. Kalau kita jarang mendengarkan kajian ilmu, jarang melihat hal-hal yang berkaitan dengan ilmu, tadi alam semesta Allah ciptakan, atau jarang membaca buku, mengkaji Al-Quran, ya itu akan begitu sulit karena tadi gerbangnya tertutup, tidak terbuka gitu. Yang ketiga adalah al-afidah, itu hati. Untuk apa hati? Memahamkan. Setelah masuk lewat pendengaran, kemudian lewat penglihatan, itu hati memahamkan apa yang masuk ke dalam memori otak itu, dipahamkan, semakin mengerti. Untuk apa semua itu Allah ciptakan? La'allakum tashkurun, agar kalian semua, kata Allah, menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Jadi yang hari ini orang yang pandai, cerdas, itu Allah yang mengkondisikan semua itu. Karena Allah membuat gerbangnya itu sendiri. Jadi ketika ada orang pandai, pinter, brilian, cerdas, cepat dalam berpikir dan sebagainya, itu karena kebaikan Allah kepada kita. Allah buat gerbangnya dulu. Allah buatkan gerbang tadi, pendengaran, penglihatan, dan juga Allah memberikan pelajaran di alam semesta ini. Maka orang-orang yang dapat ilmu yang cukup banyak, semakin tinggi ilmunya, semakin bersyukur kepada Allah. Tidak ada rasa takabur kepada Allah. Jadi semakin banyak ilmu yang didapatkan karena kebaikan Allah kepada kita, maka kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Bersyukur tidak sekedar mengucapkan thank you Allah, terima kasih ya Allah. Tapi syukur adalah ketaatan, kepatuhan, ketundukan kepada Allah. Apa yang Allah sampaikan, apa yang Allah perintahkan, maka dia orang yang berilmu, dia akan menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada Allah. Bukan menjauh, malah dia semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang harus kita pegang. Jadi semakin berilmu, maka dia semakin bersyukur. Dan syukur wujudnya adalah ketaatan, kepatuhan kepada Allah. Istilah agama adalah namanya takwa, bertakwa kepada Allah. Yang kedua, ketika lahir ke bumi ini, ke alam semesta ini, orang dalam keadaan telanjang bulat, telanjang, tidak pakai baju, tidak pakai celana, tidak bawa apa-apa, tidak punya harta sedikit pun, tidak membawa uang ATM, tidak pakai jam tangan, tidak pakai baju, semua dalam keadaan telanjang bulat, tidak punya apa-apa. Maka setelah Allah menciptakan pendengaran, penglihatan, hati, dan tubuh yang sempurna, disitulah dia bisa mencari, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya.
dia cari bekerja, dari pekerjaan dia dapat harta yang cukup. Seorang guru mengajar karena punya kemampuan menyampaikan, dan dia punya ilmu. Dari mana yang mendapatkan? Anugerah Allah. Allah menciptakan alatnya, alat ilmunya tadi. Pendengaran, penglihatan adalah itu anugerah Allah. Nah, dengan guru bekerja, maka dapatlah harta. Seorang dokter, dia belajar, terus belajar. Sudah jadi dokter, bekerja, mendapatkan uang dari pekerjaannya. Dan dia punya ilmu dari apa? Dari yang Allah ciptakan itu. Allah ciptakan pendengaran, penglihatan, hati, dan juga Allah tubuh yang sempurna. Jadi hakikatnya apa yang kita miliki hari ini adalah anugerah Allah, bukan karena kepandaian kita sendiri. Tidak ya. Jadi semua adalah anugerah Allah. Seorang petani nyangkul tiap hari. Kenapa? Dia punya tubuh yang sempurna, punya otak yang cemerlang, mendengar, melihat, dia bekerja dengan tubuhnya yang sehat sempurna itu. 6 bulan panen, dapat padi berapa puluh kintal, berapa ton, beli rumah, beli mobil, beli motor, beli apa yang dia mau. Pengusaha juga sama, dengan ilmu usahanya, ilmu ekonominya. Mungkin dia berangkat dari usaha yang sangat minimal, ya. Dia ada seorang konglomerat berawal dari menjual barang-barang bekas, ya, membeli barang bekas, didaur ulang dan dijual kembali terus sampai sekarang jadi konglomerat kaya di Indonesia. Itu berawal dari dia mengumpulkan barang-barang bekas, diolah, dijual kembali, jadilah dia pengusaha itu. Seorang pemain bola, siapa yang paling terkenal di dunia pembola itu? Maradona, almarhum, ya. Maradona, Ronaldo, dan lain-lainnya banyak. Dia mendapatkan uang yang banyak dari tubuhnya yang sehat, kakinya bisa dimainkan, bisa menendang bola gitu. Jadi dia tiap hari olahraga, main bola, itu berapa uang dikumpulkan karena kakinya itu sendiri yang begitu terampil. Itu Allah yang menciptakan semua itu. Allah menciptakan kaki yang terampil, yang bisa berlari cepat, bisa menendang bola dengan tepat, melengkung atau bolak-belok bolanya, ya. Itu karena Allah. Seorang penyanyi dangdut, pop, dan musik-musik yang lainnya, dia bisa menyanyi. Allah ciptakan pita suara di situ, ciptakan lidah, dia bisa memainkan suara-suara yang begitu indahnya. Dari hasil dia menyanyi, didapatkan miliaran rupiah uang itu. Ya, jadi pada hakikatnya bahwa semua yang kita miliki hari ini, harta yang kita miliki, ilmu yang kita miliki, kemampuan, skill yang kita miliki, keterampilan berbagai macam profesi,
Itu semua adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sepatutnya lah kita semua tidak pernah berhenti bersyukur kepada Allah. Bagaimana caranya? Ketika Allah menyuruh kita untuk beribadah, maka responlah seruan Allah itu. Karena sayangnya Allah kepada kita, maka Allah menyeru kepada kita untuk melaksanakan perintah-perintah kebaikan. Karena kebaikan itu adalah untuk kita sendiri, bukan untuk Allah. Allah nggak butuh kebaikan kita. Kebaikan kita adalah untuk kita sendiri, bukan untuk Allah. Jadi itulah hal yang harus kita lakukan di dalam hidup ini. Tidak pernah berhenti untuk bersyukur. Dan Allah berjanji dengan kita semua di dalam Al-Quran, la in syakartum la zidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kata Allah, la in syakartum, jika engkau bersyukur kepada Allah, la zidanakum, pasti akan aku tambah nikmat itu. Wa la in kafartum, dan jika engkau kufur dengan nikmat Allah itu, kata Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih, siksaanku sangat pedih, kata Allah. Jadi pilihan cuma dua, pilihannya itu ketika kita dapatkan nikmat dari Allah, cuma dua pilihan. Apakah kita mau bersyukur atau kufur? Orang yang banyak bertafakur, berpikir, merenung dari mana asal semua ini, maka dia menjadi orang-orang yang pandai bersyukur dengan nikmat-nikmat itu. Kalau kita tidak pernah merenung tentang nikmat Allah, tentang apa yang kita miliki hari ini, dari mana asalnya, maka sulit bagi kita untuk banyak bersyukur. Maka mari kita sering-seringlah merenung, bertafakur, melakukan sebuah refleksi dalam kehidupan ini. Saya pernah menyimak pernyataan dari Imam Al-Ghazali terkait muhasabah. Kata Imam Al-Ghazali, muhasabah itu dilakukan bukan setahun sekali. Ketika di akhir tahun misalkan ya, ketika atau pada malam Idul Fitri misalkan. Tidak, kata beliau Imam Al-Ghazali katakan bahwa muhasabah itu dilakukan setiap malam sebelum tertidur. Jadi kata beliau, kalau kita ingin memperbaiki diri kita, sudahkah menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur atas nikmat Allah itu, dengan karir yang kita dapatkan hari ini, dengan jabatan yang cukup tinggi, karir yang melesat itu, dengan tubuh yang sehat, berpikir yang cemerlang itu. Kata beliau, lakukan muhasabah pada saat sebelum tidur. Renungkan apa yang telah terjadi pada saat bangun pagi sampai tidur lagi. Kalau fase bangun tidur sampai tidur lagi banyak melakukan kebaikan, maka besoknya lakukan kebaikan yang sama dan lebih dari itu. Jadi kalau hasil renungan, analisa harian itu kita satu hari full melakukan satu kebaikan, maka mempertahankan kebaikan-kebaikan itu, sehingga besok akan semakin baik maksimalnya. Minimal sama tapi maksimalnya lebih baik. Tapi kalau renungan itu menyatakan kita belum melakukan kebaikan atau masih sedikit kadarnya, atau banyak melakukan satu kesalahan, maka segera lakukan perbaikan untuk esok harinya itu.
Sehingga kita, kata Rasulullah, ada 3 kategori manusia terkait dengan kebaikannya. Yang pertama adalah orang yang beruntung, adalah orang yang hari ini amaliyahnya lebih baik daripada hari kemarin. Sekali lagi, jadi orang-orang yang beruntung dalam hidupnya, amaliyah dirinya yang pada hari ini hari apa nih sekarang, hari Jumat ya, hari Jumat, itu lebih baik daripada hari kemarin, hari Kamis dan kebelakangnya gitu. Nah, orang-orang yang merugi, kata Rasulullah, orang yang hari ini amaliyahnya sama dengan hari kemarin, sama dengan itu, berarti stagnan ya, tidak ada kenaikan, stagnan, itu orang yang rugi. Jadi tidak ada kenaikan sama sekali, sama dengan kemarin, itu namanya rugi. Kata Rasulullah juga yang ketiga, orang-orang yang celaka adalah orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Itu adalah orang-orang yang celaka. Jadi orang-orang celaka itu orang-orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Maka ketiga pilihan itulah kita berharap kita menjadi orang-orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Itu semua butuh perjuangan yang berat. Ke surga itu banyak halangan rintangan. Jadi kalau kita pengen mendaki ke surga, itu halangan rintangannya sangat-sangat berat. Kalau ke neraka sangat mudah, hampir nggak ada rintangan sama sekali ya. Banyak yang mendukung kita kalau ke neraka, tapi kalau ke surga itu naik turun, bulak beloknya luar biasa. Butuh perjuangan berat di situ. Kalau kita nggak berjuang untuk mendaki ke surga, berjuang untuk melakukan kebaikan, ya kita sulit untuk melakukan kebaikan ya. Jadi itu butuh perjuangan berat, banyak rintangan, halangan, sandungan, dan orang-orang tidak mendukung kita kalau kita mau bergerak ke surga itu. Pendukungnya kurang. Tapi kalau kita mau ke jalan neraka ya, jalan keburukan, hampir tidak ada halangan rintangan apapun, tidak ada rintangan. Dan orang-orang pun mendukung kita gitu kan, tidak mendukung kita, dekat dengan kita kalau kita pengen ke jalan yang seperti itu. Jadi itulah hal yang terpenting. Jadi marilah kita saling mengingatkan ya. Jadi hanya dengan melihat ar-Rahman-Nya Allah saja, Allah itu Maha Pengasih kepada kita, ngasih kehidupan, ngasih umur, ngasih kesempatan, ngasih tubuh yang sempurna, ngasih ilmu, ngasih kesehatan gitu. Maka sepatutnya kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Hanya Rahman-Nya Allah saja, belum yang lain-lainnya. Dengan Rahman Allahnya saja, Rahman-Nya Allah, maka sepatutnya kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Dan juga besok hari ya, insya Allah hari besok, hari Sabtu, Bismillah. Jadi insya Allah besok hari tanggal 10 Mei, anak-anak kelas 12
akan melaksanakan prosesi pelepasan, karena pada tanggal 3 Mei kemarin sudah diumumkan bahwa kelas 12 100% dinyatakan lulus, ya, setelah mengikuti berbagai macam program sekolah. Dan yang terakhir adalah program ujian sekolah, dan juga ada aspek lain yang dijadikan satu bahan pertimbangan dalam kelulusan itu. Maka 100% anak-anak SMA 4 Kabupaten Tangerang dinyatakan lulus. Dan besok hari agendanya adalah agenda acara perpisahan atau pelepasan, ya, besok hari. Dan nanti tanggal 16-nya itu penyerahan rapot semester 6 untuk kelas 12, dan juga mudah-mudahan sekaligus dengan ijazahnya sekaligus, ya. Jadi itu suatu bentuk syukur kita kepada Allah. Jadi tidak terasa 3 tahun berlalu ternyata sudah selesai. Jadi hidup ini hampir semuanya tahu-tahu, ya. Baru kemarin tahu-tahu udah lulus. Ya, baru 2002 masuk jadi siswa baru di SMA 4. Tahu-tahu sekarang Mei ini sudah selesai dan besok akan dilepas. Itu tahu-tahu saja semuanya. Baru kemarin, Waalaikumsalam. Oh, saya masih ngajar, ya betul, masih ngajar di MJ, masih, alhamdulillah. Ke MJ ngajarnya setiap hari Jumat dan Sabtu masih. Senin sampai Kamis di SMA 4. Jumat Sabtu ngajar di MTS Miftul Jannah, ya. Amin amin. Terima kasih atas doanya, ya, gitu. Jadi saya Jumat Sabtu memanfaatkan waktu yang tersisa. Saya ngajar di MTS Miftul Jannah. Cukup lama juga, ya, dari tahun 94, udah 31 tahun ngajar di MTSMJ. Jadi itu sebuah anugerah Allah kepada kita, ya. Jadi anak sekalian, para siswa kelas 12, jadi tidak terasa 3 tahun berlalu, tiba-tiba udah selesai. Besok akan dilepas oleh guru-gurunya, oleh pihak sekolah, dan silahkan terbang maunya kemana. Jalan panjang masih membentang, tantangan di depan mata begitu berat. Bukan akhir daripada sebuah perjuangan, tapi awal perjuangan akan kita hadapi dalam kehidupan yang sesungguhnya. Kalau saja perjuangannya itu melemah, maka apa yang diharapkan tidak akan terrealisir. Butuh perjuangan berat. Itu semua tergantung kepada kita sendiri. Tergantung pundak kita kuat enggak menanggung beban itu. Mau bekerja keras enggak, gitu kan? Bukan terletak pada orang tua kita, tidak. Orang tua enggak bisa hanya penyandang dana dan motivator saja. Tapi semua yang menentukan adalah kita sendiri. Ya, jadi saran saya kepada para siswa yang besok akan dilepas oleh sekolah, pertama, bersyukurlah kepada Allah. Yang kedua, terima kasih kepada Dewan Guru yang telah mendidik sampai selesai, dan juga guru yang telah mendoakan kita semua, ya, agar
para siswanya bisa terus berjuang meraih cita-citanya. Di beberapa ada regenerasi. Nah, dalam memperjuangkan sesuatu dua hal harus kita lakukan. Satu adalah dekat dengan Allah. Yang kedua, ikhtiar yang maksimal, lahiriahnya bekerja, terus belajar dalam kehidupan ini dengan penuh kesungguhan hati. Maka yang utama adalah dekat dengan Allah. Kenapa? Allah yang menentukan segala-galanya. Kita tidak bisa memastikan sesuatu harus berhasil, tidak. Kita hanya wajib berusaha. Nanti yang mengeksekusi, yang menentukan, yang memponis sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan dekat kepada Allah, berharap apa yang kita inginkan akan realisir, ya. Jadi berharap itu yang kita lakukan untuk meraih segala cita-cita. Ikhtiarnya harus keras, ada kerja keras. Tanpa ada kerja keras, maka akan sulit bagi kita untuk menjadi orang-orang yang sukses. Tidak ada hasil tanpa sebuah perjuangan. Perjuangan tidak akan terjadi jika tidak ada pengorbanan. Kita harus berani berkorban agar kita mampu berjuang. Kalau sudah berjuang, insya Allah. Kalau orang itu berikhtiar, ada harapan. Ya, kalau kita bekerja, berikhtiar, ada harapan yang dinanti oleh kita. Tapi kalau kita tidak pernah berikhtiar, tidak pernah bekerja, tidak ada harapan apapun. Kalau kita nanam pohon singkong, ada harapan panen singkong. Sekalipun boleh jadi singkongnya terjadi hama, tidak tumbuh dengan baik, tapi ada harapan di situ. Juga sama, kalau kita bekerja, ada harapan hasil dari pekerjaan. Tapi kalau tidak pernah bekerja, hanya menunggu menanti, ya, itu mustahil akan dapat sesuatu. Kenapa? Dia tidak bekerja apa-apa. Jadi orang-orang yang bekerja sekecil apapun ada harapan untuk meraih sebuah kesuksesan. Maka dari itu harapan saya kepada semua, ya, para siswa kelas 12 yang besok mau dilepas oleh pihak sekolah. Maka tadi lakukan dua hal tadi, Anda lakukan dengan sebaik-baiknya, juga berkaca daripada Dewan Guru yang telah mungkin sekarang sudah jadi, itu pun hasil sebuah perjuangan yang berat gitu. Maka itu bisa dijadikan satu ibroh pelajaran kepada kita, ya. Jadi tanpa ada perjuangan yang berat, maka tidak ada hasil apapun gitu. Dan kemudian untuk para siswa yang kelas 10-11 besok bisa menonton dari rumah acara perpisahan kelas 12. Silakan menyimak dari rumah, dari mulai jam 7.30 sampai dengan jam 11-an, ya. Jadi nanti ada live prosesi pelepasan kelas 12. Nanti bisa dilihat dari rumahnya masing-masing, ya, lewat live TikTok, ya, sehingga nanti bisa menyaksikan. Karena kelas 10 itu libur, ya, libur, tidak usah ke sekolah, tapi nanti bisa melihat, menyimak dari rumahnya langsung gitu. Jadi itu
hal yang berkaitan dengan acara besok. Jadi mudah-mudahan rencana kita besok hari Sabtu tanggal 10 Mei acara perpisahan akan berjalan dengan lancar, ya, tidak ada halangan dan rintangan. Semua peserta hadir dalam rangka walafiat, juga orang tua mendampingi besok. Ya, satu orang mendampingi siswanya ke sekolah juga diberikan kesehatan, ya. Dan juga para pengisi acara juga sama, mudah-mudahan semuanya maksimal melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya. Ya, demikian barangkali kajian kita malam hari ini, ya. Semoga apa yang kita lakukan Allah meridhoinya. Dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya kepada para siswa juga rekan sahabat di mana saya berada. Insyaallah besok kita berkumpul dalam kegiatan agenda rutin, yaitu agenda diskusi ngobrol setiap malam dari jam 8.30 sampai dengan jam 9.15 menit atau lewat sedikit, ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka sadayana. Sehat, baik, ngajedog.